Lalu bagaimana penyelidikan dugaan temuan beras palsu yang dioplos dengan biji plastik di Bekasi, Jawa Barat? Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Windy Wellingtonia dari Bekasi. Windy, apa hasil penyelidikan polisi sejauh ini? Ya, hasil penyelidikan kepolisian sejauh ini masih dalam rangka pelaporan dari pihak yang menjadi korban yang menerima beras plastik. Di saat ini sedang melaksanakan BAP dari pihak pelapor dan juga ada beberapa catatan-catatan yang telah diterima oleh pihak kepolisian. Sementara ini dari pihak kepolisian sendiri, tepatnya dari Kapolresta Kota Bekasi ini masih mengumpulkan data-data baik dari lab karena beras yang diduga mengandung plastik ini sedang diberikan kepada lab untuk nantinya diteliti apa kandungan yang berada dalam beras tersebut. Berdasarkan pelaporan juga dinyatakan memang bahwa beras yang telah dinanak tersebut ataupun yang seharusnya menjadi nasi ini berbentuk seperti bubur ataupun lebih lembek dibandingkan dengan nasi. Dan dalam hal ini tentu menjadi menarik karena banyaknya makanan yang harus kita waspadai dan tentunya kita mengetahui bahwa bahan plastik ini sendiri juga sangat membahayakan bagi tubuh manusia. Sementara ini pemirsa, kami juga akan mewawancarai dari Kapolresta sendiri untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut. Namun jika kita melihat suasananya saat ini Kapolresta dari Kota Bekasi ini sedang diwawancarai oleh para awak media dan untuk mengetahuinya akan kami kabarkan sesaat lagi. Sementara mungkin kita harus kembalikan dulu ke studio. Ada satu pertanyaan, Windy. Sejauh ini kan baru satu kasus yang ditemukan. Apakah di wilayah Bekasi ditemukan kasus serupa? Ada peredaran beras plastik yang juga beredar, tidak hanya yang tadi sudah ditayangkan oleh TV One. Apakah ada kasus-kasus lainnya juga? Ya, Ardi, ini tepat sekali saat ini sudah bersama kami Pak Rudi Setiawan yang akan menjelaskan lebih langsung. Tadi ada pelaporan satu Pak, yang kami juga sudah menerima pertanyaan dari Ardi yang menyatakan bahwa ini pelaporan mungkin tidak hanya di Kota Bekasi. Dan apakah pelaporan ini adalah yang pertama kalinya atau sebelumnya sudah ada kasus serupa? Ya, baik Mbak. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa benar adanya laporan tentang dugaan beras yang menurut pelapor adalah beras plastik katanya istilahnya beliau ya. Karena apa? Karena beliau ini tukang bubur dan tukang nasi uduk. Biasanya memasak bubur, membuat bubur dan nasi uduk, hasilnya tidak seperti ini. Menurut beliau tadi ini lebih susah dimasak gitu ya, terasa seperti plastik. Ada beberapa perbedaan daripada biasanya. Itu yang mendasari mereka ke sini ya. Ya, ini sayang sekali ya, kami dari tadi sudah mencoba untuk menanyakan apabila mungkin berasnya bisa dihadirkan di sini agar masyarakat juga bisa lebih berhati-hati dan juga bisa melihat secara langsung apa perbedaannya. Tapi jika bisa digambarkan begini, beras yang biasa dengan beras plastik ini apakah dari segi lebih bening ataupun warna juga lebih berbeda? Pada kesempatan ini saya belum bisa memberikan keterangan yang lebih rinci lagi. Secara kasat mata? Ya, kalau kasat mata tadi saya lihat ada perbedaan ya, tetapi ya kita tidak mempunyai kemampuan untuk menyatakan itu beras itu apa. Biarkanlah ahli, dan itu kami sedang proses, kami bawa barangnya itu ke laboratorium untuk diteliti apakah kandungan beras tersebut itu apa ya. Berdasarkan pengakuan dari pelapor ini sudah dinanak namun tidak menjadi nasi begitu ya. Bentuknya itu berbeda tentu. Bisa dijelaskan ini seperti apa bedanya? Ya, terus bagaimana saya sampaikan tadi, memang dia kebiasaannya ini menjual nasi uduk atau bubur. Dia bahan yang dia beli biasanya itu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Itu menurut mereka, itu agak warnanya agak ya tidak bersih seperti biasanya, agak ke coklat-coklatan, tidak putih, kemudian lebih kenyal mungkin ya, lebih padat, agak susah untuk dan tidak menyerap air ya. Itu keterangannya yang dari itu. Berdasarkan keterangan dari pelapor ini, dari mana mendapatkan beras ini?
Pelapor ini dia mempunyai usaha di sekitar Gading di sini, ya, Gading Timur sini, dan membelinya di sekitar Gading situ, ya. Sudah ada penelitian dari mana ini? Dari pasar mungkin atau memang didatangkan dari mungkin di luar Indonesia ataupun dari daerah tertentu? Kita sudah meriksa pelapor, sudah mendalami keterangan-keterangannya, dari mana dia belinya, kapan, berapa banyak, dan sebagainya. Termasuk harga juga kami sudah tanyakan. Tidak berhenti di situ, kami sudah memanggil juga yang menjual dan menanyakan beberapa hal juga dari mana asalnya dan segala macam. Itu dia menyampaikan itu belinya di Kerawang, dan sebagaimana biasanya dia berdagang seperti itu memang, ya, tidak ada. Pak, ini posisinya adalah masyarakat yang memang memakan nasi ini sebagai bahan pokok mereka. Ini masyarakat sedang resah. Apa tindakan dari pihak kepolisian? Ya, pada kesempatan ini saya memanfaatkan untuk menyampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi maupun masyarakat secara keseluruhan, ya, untuk supaya tidak resah, ya. Kami sudah menanganinya, kami sudah melakukan beberapa tindakan-tindakan kepolisian, ya, baik pemeriksaan tadi, termasuk juga melihat barang buktinya dan membawa barang buktinya ke ahli, ke laboratorium untuk lebih didalami lagi apa kandungannya, jenisnya, dan sebagainya. Untuk itu saya himbau kepada masyarakat tidak perlu resah karena apa yang dilaporkan ini belum tentu benar adanya. Terima kasih Pak Rudi. Itu tadi pemirsa sedikit mungkin bisa menjadi kewaspadaan bagi masyarakat tentunya yang ingin membeli beras karena ternyata ada beberapa beras yang jika dinanak tidak menjadi nasi seperti umumnya. Sementara itu yang bisa kami kabarkan perkembangan terbaru dari penyidikan kepolisian. Kita kembalikan dulu ke studio. Windy Wellington, ya, terima kasih laporannya langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Tadi Kapolres mengatakan tidak perlu khawatir karena laporannya belum tentu benar. Tapi meski demikian, meski Kapolres berkata seperti itu, tetap harus waspada, ya, masyarakat lebih hati-hati. Karena memang sudah ada contoh kasus tadi, ya, seorang ibu. Ya. Ini pemirsa tidak hanya meresahkan warga, memang pedagang beras pun kini juga mengkhawatirkan beredarnya beras palsu berbahan plastik. Ya, reporter kami Nadia Kartika memiliki laporan bagaimana memilih beras yang aman untuk dikonsumsi bagi keluarga Anda. Ya, baik. Memang beras adalah salah satu kebutuhan yang sering sekali dipakai atau dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun bagaimana jika kebutuhan pokok masyarakat Indonesia ini dipalsukan dengan beredarnya beras palsu di masyarakat? Dan untuk memastikan hal itu, saya akan mencoba mewawancarai salah satu penjual beras di daerah Pasar Induk Cipinang ini. Ya, baik Pak. Pak, maaf, dengan siapa? Ayong. Pak Ayong. Pak Ayong, boleh tahu tidak, Bapak tahu tidak dengan adanya keberadaan beras palsu yang beredar di Indonesia? Saya sih belum tahu, tapi saya dengar dari pelanggan saya emang katanya isunya ada beras palsu katanya dari Cina katanya dengar. Dengan mendengar adanya penjualan beras palsu, bagaimana tanggapan Bapak sebagai penjual beras? Ya pasti kalau beras palsu katanya kalau bahan dari apalagi dari plastik itu berbahaya sekali untuk bagi kesehatan. Baik supaya gimana sih bisa beras palsu bisa ada beredar di Indonesia gitu, kita juga bingung. Sebagai penjual beras kan Bapak pasti tahu kan cara membedakan mana beras yang baik, mana beras yang buruk. Bisa ke Bapak jelaskan pemilihan beras yang baik seperti apa, Pak? Ya beras sih gampang, yang wajar-wajar ya beras kan bentuknya kayak itu, dari gabah kan digiling, diproses, dipoles, jadi beras yang panjang-panjang begini kan kalau digigit ketahuan tuh. Kalau digigit? Renyah. Kalau digigit? Ya bunyi, garing gini. Ini kan beras, beras. Kalau dia plastik kan mungkin bisa patah-patah dua gini. Ya pasti lembek dia. Kalau untuk tekstur atau warna berasnya bagaimana, Pak? Ya ketahuan beras mah ketahuan normal aja, ketahuan beras di biasa aja itu. Nggak aneh-aneh, nggak pucat, nggak ada berwarna. Putih-putih biasa aja gini. Dan dari baunya juga pasti udah terciri ya, Pak, ya, dari bau berasnya sendiri. Ya kalau bau beras kan, kalau berasnya kan dia kalau sekarang lagi panen baru, dia beras kecium pasti ada wangi-wangi padi baru dia. Wangi-wangi padi baru. Iya. Demikian wawancara saya dengan salah satu penjual beras di daerah Cipinang ini, dan bagi Anda di rumah agar segera hati-hati atau berhati-hatilah dalam memilih beras agar Anda tidak membeli beras plastik yang katanya beredar di pasar Indonesia. Dari Jakarta, Nadia Kartika, Bowo Imam, TV One mengabarkan.